para pendengar Pandawa Radio dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mas Tur Tahir dalam acara Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir di kilasan ke-16 Selasa 18 November tahun 2025. Alhamdulillah di tengah kita di studio sudah hadir tokoh kita pada pekan ini, yakni Bapak Dr. Nurus Abdul Haji. Dan ini sangat penting bagi para pendengar untuk mengetahui siapa sosok Abdul Haji. Maka saya minta untuk menjelaskan Bang Abdul Haji, ya, bagaimana profil dari pribadinya. Silakan. Ya. Baiklah, sebaiknya menjelaskan tentang saya ini adalah Pak Masud Tahir. Ya. Karena kurang elok kalau saya menjelaskan, tapi tak apa-apa. Ya, lahirnya di mana, kemudian aktivitasnya sampai sekarang. Silakan. Saya lahir di satu kampung yang sangat kecil, yaitu Kampung Tengah, Desa Merawang, Di Daik Kecamatan Lingga. Ya. Pada 4 Juli 4 Juli tahun 1966. Ya, silakan. Kemudian SD di Daik, SMP di Daik, SMA di Dabu Singkep, kemudian melanjutkan di perguruan tinggi yaitu Universitas Riau di Pekanbaru. Dengan Jurusan Administrasi Pendidikan. Oh. Kemudian juga mengambil S2 di Universitas Muhammadiyah Bung Hatta. Muhammadiyah di Jakarta. UHAMKA UHAMKA di Jakarta. Universitas Buya Hamka. Muhammadiyah. Ya, yang punya Muhammadiyah itu ada Bung Hatta, ada UHAMKA, ada Muhammadiyah sendiri namanya. Ya, baik. Kemudian sampai saat ini kiprahnya setelah tamat kuliah itu kemana, Pak Abdul Haji? Setelah tamat kuliah, ya, bahkan masih dalam kuliah itu saya memang aktif penulis, baik di media kampus, Bahana Mahasiswa, kemudian di koran lokal, mingguan, di Genta. Kemudian setelah tamat saya bergabung di Pekanbaru itu ya? Di Pekanbaru. Ya, terus? Kemudian setelah tamat saya bergabung di koran terbitan Medan, saya lupa namanya, tapi cukup top itu. Karena udah lama ya? Ya. Terus? Kemudian berkiprah di Ria Pos yang berubah nama, Sejuri Pos, kemudian berubah nama lagi menjadi Batam Pos sampai 2010. Dalam itu saya juga mengajar di sekolah tinggi, sekolah tinggi Astai Nurtulum, kemudian mengajar juga di umrah pada jurusan bahasa. Ya. Tapi semua itu kini sudah saya tinggalkan. Kemudian sekarang saya lebih fokus membaca dan menulis buku, ya. Khusus tentang sejarah kebudayaan. Ya, sudah berapa buah buku Pak Abdul Haji yang ditulis ini? Semua itu bersama 4 buku lah. 4 buku. Kemudian dalam proses saya ancang-ancang dalam waktu dekat, mudah-mudahan tidak begitu lama lagi karena penelitian memang harus serius. Itu tentang sejarah Lingga, Sejarah Lingga, khusus Kabupaten Lingga atau Pulau Lingganya? Kepulauan Lingganya. Framingnya itu Kabupaten Lingga, tapi kita tidak fokus pada Pulau Lingganya, karena Lingga secara utuh, bahkan dari abad ke-11 itu belum pernah ditulis secara utuh. Jadi generasi depan, ke depan harus tahu sejarah Lingga itu. Ya, baik. Para pendengar sekalian, ya, beliau ini adalah seorang penulis buku, ya, yang sudah 4 buah buku dan akan terbit 1 buku lagi. Dan 2 buku bersama saya penulisnya, yaitu tentang sejarah Lingga dan kependudukan, serta 1 lagi tentang budaya Melayu. Ya, adat budaya Melayu, ya, dan fokus kepada Kabupaten Lingga. Dan beliau juga satu sekolah dengan saya di SMA, ya, beliau dari Daik, saya di Dabu, kemudian kami pernah sekelas kita, pernah sekelas di IPA jurusannya, di kelas 1 sampai ya. 3. Dan beliau ini adalah teman, ya, kita belajar bersama, kemudian bergurau bersama di rumah atuk saya di Dabu, ya, sampai bergurau dan segala macam lah. Itu suka duka pada saat masih SMA, ya. Dan sekarang juga kami sama-sama menulis buku dan sama-sama ada kiprahnya tentang Kabupaten Lingga nih.
waktu pendirian Kabupaten Lingga, gimana Pak Abdul Aziz sebelum kita masuk ke tema khusus ini? Ya. Ya. Baiklah. Berawal dari euforia reformasi, Ya. di mana-mana itu daerah berlomba-lomba sepertinya ya untuk membuat provinsi, kemudian membuat kabupaten sendiri berpisah dari daerah induknya, baik provinsi maupun kabupaten. Ide pembentukan Kabupaten Lingga ini suatu ketika saya mendapat informasi ya di kantor Bupati Kepulauan Riau waktu itu ya, karena seluruh wilayah Provinsi Riau saat ini dulu itu hanya Kabupaten Kepulauan Riau. Ya, dengan 18 kecamatan, saya ingat Dengan betul, 18 kecamatan Ya. ditambah Batam ya. Ya. Saya dapat informasi bahwa Gubernur Riau katakanlah begitu Pada saat itu pada saat itu Pak Saleh Jasid ya? Pak Saleh Jasid Ya. ada perintah dari Pak Saleh Jasid kepada Bupati Abdul Manan Saiman untuk mengusulkan membuat proposal mengajukan beberapa daerah kabupaten di Kepulauan Riau. Jadi dari usulan itu saya tahu proposal itu hanya 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Pulau Bujo dan Kabupaten Karimun yang Dan diusulkan. Kabupaten Kepulauan Riau sendiri. Itu kan induknya. Induknya berarti 3 bakal jadi 3 tuh. Ya, bahkan jadi 3, Ya, terus jadi 3. Sangat miris bagi saya. Sedangkan filosofi pemekaran itu adalah untuk memperpendek rentang kendali. Artinya jarak tempuh itu lebih dekat. Tapi Lingga, Singkep dan Sanyang itu digabungkan dengan Karimun. yang Karimun. Ya, masuk jadi Karimun. Jadi saya berpikir bahwa ini bukan memperpendek rentang kendali bagi Lingga, justru memperpanjang. Karena ibu kota kabupaten jelas di Karimun. Ya. Jadi saya memberitahu kepada teman-teman, termasuk Ketua Kerabatan Lingga, Ketua Kerabatan Serayang dan Singkep pada waktu itu. Bisa disebutkan namanya Pak Abdul Aziz, barangkali ada yang tahu. Kekerabatan Lingga itu Dr. Andes Pok Yong. tidak, Bukan. Pok Yong itu sekretarisnya. Sapridal, Yusrida. Oh, Yusrida Ahmad. Ya. Pada itu kabak di kantor bupati, kemudian di Singkep ada Dr. Andes Abdul Manan, itu mantan guru kita kan. Mantan guru kita dan mantan anggota DPRD. Mantan anggota DPRD. Kepri, Sedangkan ya. Senayang itu Sapar Muin. Beliau adalah seorang guru di SMP 10 saat ini ya. Pada waktu itu masih SMP keterampilan. Oh itu. Jadi 3 kekerabatan ini. 3 kerabatan ini saya hubungi. Kesimpulannya mereka setuju bahwa kita bentuk kabupaten. Ini untuk Tanjung Pinang tidak menyinggung yang lain. Karena daerah lain tentu untuk berjuang juga. Saya tidak tahu macam mana perjuangan Pekanbaru, macam mana perjuangan di Batam dan segala macamnya ya, tentu bergerak juga. Oh jadi artinya ini kawan-kawan yang di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Kawan ketiga wilayah ini Tiga wilayah. berada Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Ya sementara persebaran orang-orang Kabupaten Lingga ini ada di Pekanbaru, ada di Batam dan Jakarta, sejarah seperti itu. oh yang gitu. strategisnya. Oh ini aktivitas kawan-kawan di Tanjung Pinang. Ya, Pinang. ya lanjutkan. Jadi mereka setuju. Saya mengajakkan pada 2 hari setelah itu atau 2 hari setelah itu, tapi mereka meminta itu setelah Lebaran Haji. Saya bilang setelah Lebaran Haji kita terlambat karena begitu Lebaran Haji proposal dari Bupati selalu disampaikan ke Pekanbaru atau ke Gubernur. Dan proposal itu hanya Kabupaten Karimun, Pulau 7. Kabupaten Pulau 7 dan induk Kabupaten Kepulauan Riau. Iya, cuma 3 ya. Karena Batam sendiri sudah. Batam sudah jadi kota ya. Bukan. Batam itu otomatis karena Batam itu kota administratif beda. Oh, administratif Batam dengan Tanjung Pinang. Waktu itu kota administrasi Batam. Berada di bawah kendali provinsi langsung. Sementara kota administratif Tanjung Pinang itu di bawah kabupaten. Oh gitu. Jadi ya. beda sesama administratif tapi kendalinya beda. Beda ya, oke. Sementara administratif Tanjung Pinang sendiri tidak diusulkan sebagai kota otonom. Iya, kota administratif Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau. Ya. Jadi saya paksakan, katakanlah begitu, harus rapat itu sebelum Lebaran. Jadi setuju, tidak ada waktu lagi.
sore Lebaran, petang Lebaran bahasa kita, petang Lebaran Haji itu kita rapat di SMP 2 Tanjung Pinang, kepala sekolahnya Pak Yong Kadir, sekaligus sebagai sekretaris kekerabatan Kecamatan Lingga. Ya. Ya, sore itu juga Di di SMP 2 Tanjung Pinang ya. tempatnya. Ya. Jadi dalam rapat itu, ya otomatis 3 ketua kerabatan ini mereka harus berembuk siapa yang jadi ketua untuk memperjuangkan ini. Tapi kan mereka menolak dengan berbagai alasan, disebutlah beberapa tokoh lain menolak juga. Yang kita pandang waktu itu layak memimpin ini. Jadi Bapak Dr. Sabdul Manan langsung menunjuk saya sebagai ketua itu. Jadi kan ketua untuk perjuangan kabupaten Pemekaran Kabupaten Lingga. Perjuangan Pak. Ya. Jadi kita sepakati namanya Forum Ek Kewidanaan Lingga. Forum X Kewidanaan Lingga ya. Karena Lingga Senayang Singkep adalah satu kewidanaan. Oh ya. Pada masa transisi pemerintahan RI dan Belanda kan kewidanaan tuh. Oke. Nah, Jadi barangkali begini Pak Abdul Haji, waktu itu zaman Orde Baru, ini kan kata-kata pemekaran itu kesannya seakan-akan apa ya, dalam tanda kutip pembangkangan terhadap pusat. Jadi mereka yang berada dalam lingkaran kekuasaan merasa agak kurang inilah untuk berhadapan dengan pemerintah pusat. Maka memang dipilihlah orang-orang yang pertama energik, punya ide dan ya berani menentang arus yang sangat besar itu. Barangkali begitu ya Pak Abdul Haji. mungkin seperti itu. Karena Ya. pada umumnya mereka itu kan pegawai negeri. Ya. Ya. Jadi walaupun mereka mendukung, tapi tidaklah yang berada yang terdepan. Nah, lantas lanjutkan cerita. Jadi Itu. setelah rapat, masing-masing kan balik ke rumah nih. Kebetulan di Pinang kan kabupaten ada acara takbir penyambutan, kan tradisinya seperti itu. Setiap malam Lebaran itu ada takbir keliling. Ini Pawai Lebaran takbir. Idul Fitri atau Idul Adha? Idul Adha. Idul Adha ya. Idul Adha. Jadi saya Ini langsung tahun berapa nih? 99 Tahun 1999 sekitar bulan 3-4 setelah reformasi. setelah reformasi. Oh ya. Ya. Reformasi kan Mei 20 Mei. Ya. 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 Jadi saya langsung ke Gunung Daerah tempat acara itu dan saya langsung jumpa bupati itu, Bupati Pak Domanan, bahwa saya sampaikan bahwa kami itu Pak tadi dapat gini-gini, tapi kami mau bikin kabupaten sendiri karena Karimun itu jauh Pak. Sedangkan kita pemekarnya alasannya kan untuk apa? Untuk memperpendek rentang kendali. Jadi kalau Lingga bergabung ke sana jauh. Rupanya Pak Bupati Abdurrahmanan positif, tidak apa-apa aja gitu. Dan dia langsung panggil Ketua DPRD Waktu itu Pak Idris Sirat. oh Pak Idris Sirat. Ya, Pak Ya. Haji Idris Sirat. Ya, Dia oke. panggil Pak DPRD, dia panggil sekdanya Andi Repai, dia sampaikan ini Haji mau kabupaten sendiri, betul juga kata dia. Jadi dia bilang nanti proposal diperbaiki aja. Oh, yang proposal sudah jadi tadi Sudah jadi. yang 2 kabupaten pemekaran Ya. akan Diperbaiki, ditambah dengan kabupaten Lingga. sebelah sama Kabupaten Lingga. Ya, Besok pagi itu setelah Lebaran saya jumpa Pak Idris Sirat, jumpa Pak Andi Repai, berembuk masalah ini, ya clear. Tapi setelah diusulkan tetap tidak masuk itu. Jadi setelah itu kan ekoran Lingga ini kan bergabung lagi. Rupanya bukan Lingga aja yang membuat terobosan itu, Kota Tipinang juga. Oh, ya. Kota Tipinang membuat. Kalau kita kan ekoran Lingga, kalau Tanjung Pinang itu KPKR, Komite Pemekaran Kepulauan Riau. Itu untuk memperjuangkan supaya Kota Tanjung Pinang Menjadi kota otonom. ya. Ya, kota otonom. Istilahnya kota otonom itu bukan kota madya. Tapi Waktu itu zaman Soeharto kan kota madya. Iya, iya. Ya, kota madya Dumai, kota madya Pekanbaru. Tapi sekarang kan tidak ada lagi kota madya, langsung kota otonom. Ya. Karena pemikiran tokoh-tokoh Tanjung Pinang, kalau Tanjung Pinang ini tidak dijadikan kota otonom, dia kembali pada kecamatan. Itu KPKR. Jadi KPKR tokoh-tokohnya mendengar Lingga mau memperjuangkan juga, dia ngajak bergabung karena ada kekhawatiran, ada harapan Lingga juga mendukung menjadi
kan Tanjung Pinang sebagai kota otonom. Sebaliknya orang Tanjung Pinang juga mendukung Liga untuk jadi kabupaten. Kita begitu bergeningnya. Oh, sehingga tokoh-tokoh Lingga bergabung juga dalam KPKR. Ya, bersinergi ya. Bersinergi. Nah, Puncak dari KPKR ini membentuk panitia musyawarah besar rakyat Kepulauan Riau yang dilaksanakan pada 15 Mei 1999 di Hotel Royal Palace seperti itu ya. Sekarang sudah kompot ya. Ya. Ya, rumah nama kira seperti itu. Nah, ya tadi kan ada disinggung pergerakan untuk pemekaran Kabupaten Lingga ini di beberapa kota, di Batam, Pekanbaru, dan Jakarta. Dan saya teringat, bagaimana dengan kondisi 3 wilayah ini masyarakatnya di Senayan, Lingga, dan Singkep? Bagaimana bentuk tanggapannya? Tanggapan cukup Ya. positif. Setelah Ya. itu kan menjelang 15 Mei atau menjelang 15 kita kan pergi ke 3 daerah itu. Ya, kita buat tim. Sosialisasi kira begitu. Iya, ya, kita lain nama tim begitu. waktu itu saya tinggal siapa ya? Waktu itu kita bersama Ya. Mas Rikul Ahyar, Mas Ariful Ahyar, Lagi almarhum Abbas Mahmud, Abbas Mahmud, Sapar Muin. Sapar Muin. Iya, terus Itu ya, mungkin. Iya, para pendengar sekalian, ya. Jadi saya bersama Abdul Aziz dibawa serta untuk ikut serta dalam tim sosialisasi pemekaran Kabupaten Lingga ini, dan alhamdulillah ya salah satu pejuang yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kota Tanjung Pinang terbentuk kabupaten. Nah, ada catatan-catatan yang ingin sampaikan dalam proses pembentukan Kabupaten Lingga ini, Pak Abdul Aziz. Catatan-catatan barangkali ya. Ya makanya karena saya pelaku Tanjung Pinang yang di Batam, Pekanbaru, Jakarta kan tidak begitu detail tahunya bagaimana Ya, perjuangannya. artinya mereka pun perlu menulis sejarah sendiri tentang itu ya. Ya, tapi kan sudah ada bukunya itu. Ya, oke. Ini sudah mewakili di semua daerah itu. Tapi ya setelah Mubas itu Mubas itu 15 Mei 15 Mei tahun 1999. Itu Itu Mubas 15 Mei kan? Dia 2 kali Mubas, kali Lingga 2 kali Mubas. Kalau Mubas Lingga setelah itu untuk meneruskan Mubas 15 Mei ini karena Lingga ini kan tertinggal. Oh iya. Tidak serta-merta jadi kabupaten. Yang itu yang direspon oleh Riau atau pemerintah pusat itu hanya Kabupaten Karimun dan Kabupaten Pulau Tujuh dan jadi Kabupaten Natuna. Ya, kita reformasi tahun 1997 ya. Ya. Ya, ini 2 tahun setelah reformasi ya. Terus 2 tahun setelah itu. ya, terus jadi pembentukan ini kan berinduk pada KPKR yang dipimpin oleh Komite Pemekaran Apa? KPKR itu Komite Pemekaran Kepulauan Riau, bukan KPKR ya. BP3KR. setelah KPKR terbentuk BP3KR kan begitu. Setelah KPKR untuk Mubas. Ya. Begitu Mubas terbentuklah BP3KR ya. Dengan misi yang berbeda ini. Kalau Sama. KPKR itu bentuk kota administrasi Tanjung Pinang, BP3KR ini malah meloncat Provinsi. provinsi, tapi Provinsi ini gini Ya. maksudnya. Kan deklarasi KPKR 15 Mei itu salah 15 satu Mei itu butirnya. berbunyi ya. Ya, Mendeklarasikan Provinsi Kepulauan Riau dengan dengan 6 kabupaten kota. yaitu Tersebut Lingga, Karimun, Ya, Karimun, Pulau Tujuh, Batam, Batam, Tanjung Pinang sendiri. Tanjung Pinang sendiri. Terus satu lagi Berapa tuh? 5 baru. 5 ya kan otomatis kan Oh, 5 minimal syaratnya pada saat itu kalau tidak salah. bukan 6. Hah? 6 otomatis kan kabupaten induk kan tak sebut. Kabupaten induk kan otomatis ya. Oh, Jadi 6 itu ke Kabupaten Kepulauan Riau. Ya. Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Pulau Tujuh, Kabupaten Karimun, Kota Batam. Ya, ya. Kan begitu. Kalau ini kan terakhir, Anambas terakhir. Ya. Ya. Jadi karena apa? Karena tidak direspon itu, maka KPKR bergerak cepat. Bergerak cepat, dia langsung ke Jakarta. Jakarta merespon, menyetujui bahwa pembentukan Provinsi Kepulauan Riau dengan 6 kabupaten kota itu. Ya. Nah, tapi kan ada hambatan, ada tantangan dari Provinsi Induk. Yaitu Provinsi Riau.
yang tidak rela ini berpisah di keras itu dengan berbagai alasan. Di antaranya paling menonjol adalah kurangnya SDM, kan begitu yang Kurangnya dihembuskan. SDM Ya, dan kurangnya sumber daya alam, kira-kira begitulah. Begitu. Ya. Tetapi kita berjuang terus. Akhirnya karena dianggap menghambat perjuangan kabupaten, karena dianggap tidak mungkin provinsi itu terbentuk dengan sendirinya serta merta 6 kabupaten kota ini ikut, maka disarankan Pak Husrin Hud pada itu, Lingga jangan berjuang dulu, biar kita berjuang provinsi dulu, nanti provinsi dah jadi baru kita berjuang dengan kota Tanjung Pinang dan Lingga, kira-kira seperti itu. Ya. Maka kita yang mau diam. Ya betul. Di sebalik itu, ya, provinsi Indo, saya tahu itu provinsi Indo ini ingin menghambat lajunya terbentuknya Provinsi Kepulauan Riau ini. Salah satunya dia mendorong terbentuknya Kabupaten Lingga dengan alasan belum cukup itu. Belum cukup syarat, karena syaratnya 5 kan syaratnya. Ya. Maka disinilah tokoh-tokoh dari Pekanbaru bergerak, walaupun tidak diungkapkan secara terang-terangan oleh tokoh-tokoh Lingga di Pekanbaru, tapi saya tahu itu dari almarhum Profesor Tabanirap. Beliau kan pada waktu itu ketua DPOD, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah. Ya, jadi salah satu untuk membuat itu. Ya, ada semacam bisikan dari Salah Yasid, ya Lingga tuh bentuklah kabupaten itu. Kami dorong gitu. Makanya tokoh-tokoh Lingga membentuk lagi panitia Mubes Masyarakat Lingga. Itu dilaksanakanlah pada bulan Juli, ya. Bulan Juli 2022 kalau salah, di Dapur Singkep. Di Dapur Singkep di Gedung Nasional. Di Saya Gedung ingat. Nasional. Ya. Itu. Ya, oke. Meskipun tokoh-tokoh dari Pekanbaru tidak mengaku hal itu. Ada dorongan, ada suruhan dari Salah Yasid itu. Tapi saya tahu tidak pernah diungkapkan. Ya. Maka dari Mubes Masyarakat Lingga di Dapur Singkep itu terbentuk lagi Badan Perjuangan Pembentukan Kabupaten Lingga, yaitu diketuai oleh Pak Rida Kaliamti. Alhamdulillah saya ikut juga di situ. Ya. Ya, oke. Para pendengar sekalian, ini sekilas tentang pembentukan Kabupaten Lingga, dan ya pembentukan itu ya saya ikut terlibat bersama beliau ini, dan beliau menjadi ya yang terdepannya, dan sampai waktu itu kami di DPRD ya bersama Pak Husrin Hud dan utusan DPRD dari sana ada sekitar 5 orang, ya Pak Said Abdul Hamid, Mas Sagur Ahyar, ada Agus Norman dan Kamarudin Ali, ada 7 orang tidak Yusuf salah, Esong, ya. Herman Yosef Esong, dan siapa lagi saya lupa juga, ya jelas semua penduduk dan orang-orang yang berada di Kabupaten Lingga dan di luar Kabupaten Lingga mendukung ini, karena memang salah satu filosofinya adalah memendekkan tentang kendali dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan. Ya, walaupun itu berat di zaman Orde Baru pada saat itu, seakan-akan semacam perang lah dengan pemerintah pusat dalam tanda kutip. Baik para pendengar sekalian, ya nanti kita akan masuk pada tema kita, ya setelah kabupaten. Nah, Lingga lebih bermartabat. Namun kita akan persilakan lewat yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084
7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Avikom Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Avikom Multimedia, the best IT solution. Pandawa Radio. Para pendengar mitra Pandawa Radio di 103,9 FM, bertemu kembali kita pada season berikutnya di acara program Sudut Mata, sekelas ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Tur Tahir. Kami mempersilakan Anda untuk berpartisipasi melalui Facebook, X Pandawa Radio, Instagram, dan WA 0411 777 1039. Baik para pendengar sekalian, jadi Kepulauan Riau yang sekarang sudah menjadi provinsi ini ada 7 daerah tingkat 2 atau daerah otonom, ya nyebutannya begitu. Ya, ada 2 kota Batam dan kota Tanjung Pinang dengan segala kelebihannya. Kemudian kabupatennya 5, Kabupaten Bintan, Lingga, Karimun, Natuna, dan Anambas. Nah, 7 daerah ini salah satunya yang kita bincangkan sekarang adalah Kabupaten Lingga. Dan dengan segala perjuangannya di antara 5 kabupaten ini, memang Lingga ya agak sedikit dalam tanda kutip berdarah-darah dibandingkan kabupaten lain, karena ikut serta melawan ketidaksetujuan dari Provinsi Riau pada saat itu, paling tidak orang-orangnya yang terlibat. Nah, Pak Abdul Haji, ya, setelah Kabupaten Lingga ini, ya, setelah Kabupaten Lingga menjadi sebuah kabupaten, ya, setara dengan yang lainnya, maka judul kita adalah Lingga ini lebih bermartabat. Nah, bagaimana menurut sudut pandang Pak Abdul Haji, yang bermartabat itu dalam sisi apanya? Ya, dan bagaimana bentuk martabatnya itu? Silakan. Ya, baiklah para pemirsa dimanapun berada, tema ini memang agak sedap kedengarannya, ya. Lingga lebih bermartabat setelah kabupaten. Ya. Itu perbandingan tentu sebelum kabupaten, kan gitu. Tema ini sengaja saya pilih karena ada kerisauan saya, ya. Kerisauan saya dengan opini masyarakat pada umumnya, termasuk akademisi, mengatakan Lingga itu daerah yang tertinggal. Bahkan ada tokoh yang mengatakan bahwa Lingga ini kalau tidak pandai-pandai membangkitkan, bisa-bisa kembali bergabung dengan kabupaten. Ya. Ya. Dan ini direspon oleh masyarakat Lingga sendiri, beberapa orang. Dia setuju itu. Bahkan ada yang terlepas dari apakah Gurawan itu, ada mau bergabung ke Jambi, ada mau bergabung ke Bintan, ke Tanjung Pinang. Artinya dia setuju bahwa Lingga itu menjadi kabupaten seperti sebelumnya. Menjadi kecamatan seperti sebelumnya. Bahkan Lingga termiskin di antara 7 kabupaten kota yang ada. Itunya. Ya. Tapi kan sebagian orang tidak tahu. Mungkin ada yang mengatakan termiskin seluruh Indonesia. Kalau saya menyimak dari beberapa di media sosial itu. Padahal Lingga itu termiskin dari
7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Kepri. Zaman Pak Sani dia membagi pembangunan di provinsi ini kan ada dua bagian. Pertama itu BBK Batam, Bintan, Karimun. Ini maju. Ya. Satu daerah lagi nol. Natuna, Anambas, Lingga. Ya. Ini tertinggal. Nol ini yang tertinggal itu udah Lingga. Sebenarnya saya sebagai pejuang untuk kabupaten dari awal memang Lingga ini di bawah ya kondisi ekonominya ya dibanding 6 kabupaten kota yang lain. Ya di bawah. Coba kita flashback ke belakang tahun 90-an. PT Timah ditutup di Dabo ya, sementara direkol ke Karimun, ke Kundur PT Timah itu. Dibangunlah besar-besaran PT Timah itu di Kundur, kira seperti itu. Di Singkep tutup. Jadi banyak orang-orang Singkep itu tenaga produksinya eksodus ke Karimun, dipindahkan atau pindah sendiri mencari pekerjaan baru. Kemudian pemerintah membentuk proyek Sijori. Sijori itu Singapura, Riau, Johor. Ditandai dengan boomingnya industri pariwisata dan industri garmen konveksi, yaitu pariwisatanya 23.000 hektar di Bintan Utara, sedangkan garmennya berapa ratus hektar itu ya di Lobam, dua-duanya di Bintan. Di Karimun dibangun galangan kapal oleh Sembawang Group. Di Batam dibangun juga beberapa kawasan industri garmen juga di Batam Indo segala macamnya itu. Jadi orang Singkep, orang Lingga itu banyak eksodus ke Bintan, Karimun, dan Lingga untuk mencari pekerjaan. Lingga sendiri sepi, Singkep sendiri sepi. Sementara di Natuna itu dibangun pangkalan militer pangkalan militer udara dibangun di sana. Otomatis cerah juga pencarian penduduk ekonominya. Di Anambas, di Matak itu dibangun bandara yang jelas ada. Bandara, kemudian ini minyak ya, tambang minyak ya. Tambang minyak lepas pantai. Sementara Lingga ditutup. Timah itu. Jadi kondisi seperti ini otomatis Lingga itu tertinggal dari daerah lain sebelum kabupaten, sebelum provinsi. Kondisinya seperti itu. Jadi setelah provinsi pun begitu juga tentang statement pemerintah atau keputusan pemerintah menetapkan Lingga itu daerah termiskin dari 7 kabupaten kota yang ada di Lingga ya. Itu semua provinsi kan tetapkan. Ya, itu Jawa Barat tuh yang termiskin itu adalah Bogor. Kabupaten Bogor. Bukan ya. Kota ya, Kabupaten kota. Bogor ya. Bayangkan itu. Kalau kita perhatikan, sementara IPB-nya itu berada di Kabupaten Bogor. Jadi nampaknya tidak ada kaitan antara sumber daya manusia dan pendapatan ekonomi rakyat secara umumnya. Kalau indikasinya adalah pendapatan secara ekonomi ya. Ya. Kan begitu. Jadi saya melihat ini tidak fair penilaian seperti ini sebagian orang. Ya. Membandingkan Batam dengan Lingga itu tidak fair juga. Batam itu otorita. Ya, otorita. Tanjung Pinang itu ibu kota provinsi dan kota tua. Sebenarnya APBD Tanjung Pinang dan Lingga tidak jauh beda. Berkisar antara 800-900. Pokoknya di bawah 1 M. Terus? Tanjung Pinang pernah juga 1 triliun. Ya. Lingga juga pernah 1 triliun. Tapi perbedaan tidak jauh. Antara 100 atau 50 miliar kira-kira. Masalahnya? Kalau dilihat dari APBD. Oh iya. Tapi Tanjung Pinang kan tidak terlihat betul tertinggalnya. Karena dia ibu kota provinsi. Iya. Di situ ada Pemda provinsi, ada Pemda Bintan, berbaur. 3 Pemda di sini. Ya, secara finansial ekonominya ya terpusat di Kota Tanjung Pinang dengan wilayah yang relatif lebih kecil. Ya. Jadi saya mengukurnya sebelum dan sesudah. Ya. Sesudah kan jauh. Bermartabat itu maksudnya lebih meningkat lah. Pendapatan masyarakatnya meningkat, pelayanan pada masyarakatnya meningkat, pelayanan dasar pendidikan kesehatan jauh lebih meningkat. Ya, pendidikan umpamanya. Dulu itu hanya
SMA itu ajarnya di Dabok ada 2 ya, kemudian di Lingga 1, di Senayang 1, 4. Sekarang itu kan udah lebih 10 SMA SLTA-nya. Itu. Bahkan di Bakung itu sudah ada SMA. Ya, di Senayang itu Senayang lama ya maksudnya, di Benan sudah ada SMA, Tajur Biru sudah ada SMA. Di Rejai sudah ada SMA. Yang baru sekali di Batu Belubang sudah ada SMA. Iya, iya. Ya. Yang kepala sekolahnya kawan kita tuh. Ya, nah, itu kan artinya jauh peningkatannya, jauh kesempatan mereka untuk belajar. Nah, pelayanan kesehatan dulu tuh Puskesmas tuh hanya ada 3, Dabok 1, Senayang 1, Lingga 1. Sekarang lebih 10. Dari Jaya ada, kemudian di Benan ada, Tajur Biru ada, kemudian di Dabok sendiri ada, ya di Penuba ada, sebelumnya tidak ada, kemudian di Pancur ada, di Sungai Pinang ada, jauh peningkatan pelayanan kesehatan. Meskipun itu menurut harapan kita sesuai dengan kemajuan teknologi saat ini belum memadai, tapi Ya. kan jauh lebih bagus daripada sebelum kabupaten, Jadi artinya kesimpulannya lebih bermartabat. lebih martabat. Karena Itu dari segi Ya. material, ya, dari segi sosial budayanya, ya. Sekarang Lingga lebih dikenal sosial budayanya. Itu apa itu? Cagar apa? Yang tak benda itu. Iya, iya, iya. Cagar budaya tak benda. Cagar budaya tak benda itu. Itu kan hampir 50 untuk Lingga. Artinya Ya di seluruh provinsi Kepri, Lingga yang terbanyak. Lingga yang Ya. terbanyak. Artinya dari segi itu kan jauh. Budaya, ya. Satu-satunya museum yang lebih lebih bagus untuk kabupaten kota di Kepulauan Riau itu Lingga. Ya, Tanjung Pinang ada, tapi kan tidak begitu dikenal orang. Di Bintan ada museum juga, Museum Bahari, tapi kan tidak begitu. Di Batam juga ada museum, ya, tapi tidak begitu dikenal. Tapi Lingga cukup dikenal museumnya. Nah, sekarang itu sudah ada travel biro perjalanan wisata ya, dari Malaysia ke Lingga, ya. Bayangkan itu, dulu belum ada. Nah, tahun ini sudah mulai ada itu. Promosinya apa? Hanya Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang 3. Tentang Gunung Daik bercabang 3 ini mereka penasaran, apakah betul ada gunung bercabang 3? Makanya mereka pergi ke Daik. Ternyata ada, semakin banyak. Semakin Pulau Pandan itu ada. Pulau Pandan pun ada dekat. Ada, beberapa. memang agak di tengah laut. Iya, iya, betul. Nah. Dan itu sudah sejak zaman kerajaan Kesultanan. Sebelum kerajaan malah. Sebelum kerajaan Pulau Pandan ini sudah dikenal ya. Udah Dan dikenal. Gunung Daik juga sudah dikenal. Iya, pantun lama itu. Ya. Karena Daiknya terkenal tahun abad 11 sudah terkenal. Ya. Sebagai penunjuk jalan orang belayar Ya, ya. dari utara ke selatan dan sebagaimananya ya, melewati Selat Melaka. Oke. Tapi lebih bermartabat dah dari sebelum. Oke, ya saya teringat bahwa memang tahun 99 sampai 2004 itu saya bersama dengan kawan-kawan 7 ya. Saya ingat 7 orang anggota DPRD dari wilayah Kabupaten Lingga. Ingat yang mereka dengar juga. Pertama Kamurid Ali dari Golkar, kemudian satu lagi Agus Norman. Agus Norman dulu waktu itu dari PDI Herman Yosef Esong, dan kemudian satu lagi Kadir Pak Kadir ya. Dari Dabuk dia. Ya. Ya Pak Kadir, kemudian dari P3-nya siapa? Said Abdul Hamid, dan PAN-nya Mas Riko Ahyar masuk belakangan, dan kemudian saya sendiri Mas Tahir, kemudian satu lagi yang tadi itu Agus Marli. Ya itu setelah ini. Dan pada saat itu ya saya ingin pernah waktu pengesahan APBD yang paling tinggi ya, saya ingat betul itu ya, karena saya menyampaikan kata pandangan fraksi. APBD Kabupaten Lingga itu, Lingga, Sikep dan Senayang hanya 18 miliar pada saat itu, sudah merupakan prestasi yang luar biasa karena lobby di antara ketujuh dewan ini. Dan sekarang sudah sampai 800 miliar. Artinya secara finansial ya, secara ekonomi lebih besar lagi. Cuma barangkali kita meletakkan harapannya terlalu tinggi, dan wajar kalau lebih rendah ininya secara ekonominya dibandingkan dengan lain, karena kebijakan itu bukan hanya di bupati tapi juga di gubernur. Ya, kebijakan itulah yang ingin kita raih untuk lebih meningkatkan potensi Kabupaten Lingga. Nah, itu saya kira kesimpulan yang mesti kita maka membandingkannya tidak fair kalau dengan kabupaten kota yang lain, dan tidak fair kalau hanya bergantung kepada
bupati, tapi juga dengan pemerintah pusat dan provinsi. Ya. Nah, ini ada dua tanggapan dari Facebook ini. Ya, kita perlu respon. Satu dari Kisah Fitri dan dua dari Lutfi Santoy. Ya, pertama, seperti apa gambaran Kabupaten Lingga 5-10 tahun ke depan menurut Pak Abdul Haji? Kemudian, bagaimana Lingga mengembangkan potensi daerah tanpa mengorbankan lingkungan dan kearifan lokal? Silakan ditanggapi Pak. 10 tahun ke depan ya. Ya, gimana kira-kira? Jadi ke depan dan lingkungan tadi isunya. Ya, sekarang 2025 ya. 2025, 2035 kira-kira gitu lompatannya ya. 10 tahun, kalau bupati 2 periode. Biasa 2 periode memang. Ya. Biasa 2 periode. Ya, kalau kita lihat kebijakan daerah sekarang ini mengembangkan daerah perkebunan dan pariwisata ya. Perkebunan itu ditandai dengan sawit ya, baik di Dabok maupun di Lingga. Ada juga industri pengolahan kayu untuk bikin mebel istilahnya Di Dabok ya? di Daik. Di Daik ya. Ya, kemudian ada juga tambak udang sekarang sudah boomingnya dikembangkan di sana. Ya, itu dari segi pembangunannya. Kemudian pariwisatanya ya sudah ada rehabilitasi katulistiwa, tubuh katulistiwa lebih baik. Kemudian ada pembenahan objek wisata air panas, ada pembenahan objek wisata tempat lahirnya Hang Tuah di Sungai Duyung. Ya. Ya, ada gerak dari pemerintah daerah untuk mengembangkan atau meningkatkan penangkapan ikan atau nelayan. Jadi 10 tahun ke depan itu paling tidak gambarannya itu ya. Yang jelas sawit udah panen itu. Karena sawit itu kan 5 tahun udah panen. 10 tahun apalagi. Nah, itu. Kemudian industri pengolahan kayu itu bikin nano itu kan sudah berjalan juga. Artinya untuk peningkatan lapangan kerja dan pendapatan masyarakat tuh jauh lebih baik pada hari ini kalau kita lihat indikator-indikator itu. Begitu juga sektor perikanan. Makanya kemarin kan ada simposium itu. Simposium kira-kira ke depan itu Linggana sebagaimana? Simposium yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Lingga. Masyarakat Kabupaten Lingga. Ya. Baru cukup keren itu. Sepekan yang lalu ya. Ya, oke. Ada profesor segala macam. Ya, cukup keren. Saya kan bertanya itu. Yang kita risaukan ini, yang kita membangun ini, masyarakat Lingga yang 100 jiwa sekarang atau Lingganya bagaimana? 100.000 maksudnya. 100.000 kan Ya, sekarang? 100.000. Data pemilu lalu kan 100.000. Ya. Pemilihnya kurang lebih 60.000. Ya. Kan 100.000 ini yang akan kita kembangkan ekonominya. Atau karena ini, atau kita ingin menjadikan Lingga seperti Batam. Maksudnya mendatangkan investor sebanyak-banyaknya. Masuk investor, otomatis itu dia akan membawa pekerjaan dari luar. Otomatis. Apakah dia membawa? Tidak juga. Mengapa? Karena kalau investor masuk, itu pasti ada tenaga ahlinya. Ya? Mestinya cuma tenaga asli, mestinya. Ya. Tapi kadang-kadang paling tidak separuhnya kan. Ya. Itu kita bicara masalah tenaga ahli aja. Ya. Tidak separuhnya. Kan masyarakat kita kan tidak tahu itu tentang mesin. Walaupun ada tentang mesin, tapi mesin dia tuh tidak tahu. Kira seperti itu. Ya. Nah, jadi ini belum duduk masalah ini, belum dijawab pertanyaan saya itu. Kalau masalah 100.000 ini tidak begitu sulit kita. Tapi kalau mau menjadikan seperti Batam, apakah masyarakat Lingga rela ya 10-15 tahun nanti masyarakat Lingga sekarang ini seperti tidak bertuan di negerinya sendiri, seperti tidak menjadi tuan di negeri sendiri. Diri sendiri. Ya. Sebagaimana yang dirasakan oleh masyarakat Rempang saat ini. Iya. Itu kan investasi. Itu harus didudukkan itu. Nah, sekarang kan belum duduk masa itu. Ya. Nah, jadi kalau kita pertanyaan tadi 10 tahun ke depan itu bagaimana? Kita lihat lagi. Akan ada PSN juga di sana sedang berproses. PSN aluminium juga katanya seperti PT Bay. Ya. Ini izin prinsip sudah keluar. Nah, ini kalau ini kan luar biasa tenaga kerja nanti. Ya. Nah, kemudian sekarang sedang dibangun
markas Kodim Hmm. di lingganya antara Musa dan Kerandin. Itu juga akan menyerap, akan jadi magnet juga tenaga kerja di sana itu. Ya, Pokoknya jauh lebih baik. lebih. Pariwisatanya pun begitu. Dan promosi pariwisata terakhir itu di Malaysia itu dia sudah menyebut itu. Dulu itu dia hanya Daik, Gunung Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3, hanya itu promosi di Malaysia. Sekarang tidak. Kita akan pergi ke Dabuk juga melihat tempat lahirnya Hang Tuah. Sudah berbunyi itu. Lahir sampai usia 10 tahun di Dabuk kan? Di Dabuk. Ini kan Cukas, sudah mulai artinya gerak dari Malaysia ke sana itu. Iya ya. Wisata sejarah dan budayanya. Hmm. Makanya saya katakan Kali Dabuk itu jangan Sungai Duyung saja. Itu juga harus dikemas. Air panasnya itu kan unik. Air panas salah satunya di Keprikanya ada di Dabuk. Nah, jadi harus disiapkan infrastrukturnya. Jalannya harus mulus, jalan-jalan nasional lah paling tidak. Jangan jalan Kari Panasnya seperti sekarang kan seperti jalan ke kebun aja. Ke kebun. Karena banyak kebun yang di sana kan. Ya. Nah, itu masyarakat dah puas. Ya. Senang saya kebun saya. Tapi kalau kita mau promosikan sebagai wisata, Ya. kualitas jalan itu harus jalan internasional. Kualitas jalannya diperlebar, aspalnya mulus, jembatan dan pelabuhannya juga mulus, kemudian kapal-kapalnya harus dipercepat supaya memperpendek rentang waktu. Waktu. Kita terbuat soal dengan lingkungan kaitannya. Lingkungan. Ya. Kira-kira pembangunan secara keseluruhan itu bagaimana kaitannya dengan lingkungan? Lingkungan. Ya. Lingkungan kalau sawit jelas ya lingkungan akan berdampak. Agak kontroversial ya, memang. Berdampak. Kemudian sama juga alumni juga akan berdampak. Tapi mau tidak mau investasi pasti ada dampaknya. Mana pula ada investasi tidak ada dampak. Cuma bagaimana kita melokalisir pengolahan limbah segala macam itu sesuai dengan SOP yang ditetapkan undang-undang. Kan itu. Maka harus ada AMDAL yang transparan dan jujur lah. Ya, barangkali itu saya rasa. Di mana-mana di Batam juga kan masalah lingkungan kan juga berbunyi juga. Tapi itu resiko daripada pengembangan daerah. Macam mana kalau kita tidak membangun, kita tidak mencangkul, kita tidak menebang kayu dan segala macam, kan itu persoalannya. Ya, barangkali yang bersuara negatif itu juga sebagai pengingat bahwa dampaknya akan terjadi begini. Maka sama-sama kita mengantisipasi dampak itu agar tidak menjadi lebih besar. Ya, masih ada 2 lagi nih dari Wan dan Dedi. Jangan sebutkan apanya. Wan siapa, Dedi siapa, dari mana? Dia tidak menyebutkan nama, cuma namanya saja ya. Ya, yang jelas Wan ini nama seorang laki-laki nih. Dedi ya juga laki-laki. Pertanyaannya adalah apa strategi pemerintah untuk memastikan pembangunan merata seluruh kecamatan? Walaupun Pak Abdul Haji bukan orang pemerintah, tapi bisa melihat kebijakan pemerintahnya. Kedua, apa rencana jangka panjang untuk memastikan Lingga terus bersaing dan tetap bermartabat? Strategi untuk membangun dan untuk menjaga martabat itu. Pertama strategi jaminan untuk meratakan. Untuk Pulau Lingga dan Singkep, Pulau Lingga itu yang namanya Lingga Utara sekarang ini yaitu Sungai Pinang, Teluk, Kerandin sampai ke Musai yang paling dekat sama Dayak itu kan. Itu dulu tidak ada itu jalan darat itu. Semua orang pakai pompong. Iya, semuanya keliling Lingga tuh. Saya teringat ada 23 desa dulu awalnya. Itu semua keliling Lingga. Iya, sekarang sudah ada jalan-jalan. Sudah ada jalan. Satu-satunya belum tembus itu kampung saya aja Mentuda kan. Satu-satunya belum tembus jalan darat itu Mentuda aja. Hanya lewat laut. Lewat laut. Karena Mentuda itu memang persis di bawah Gunung Dayak dan bukitnya tinggi-tinggi, gunung-gunung itu susah untuk menembus bukit-bukit itu. Oh iya. Oke. Itu bagus juga pertahankan Lingga seperti itu, Mentuda seperti itu. Supaya dia jadi daerah khusus nanti. Kemudian seperti Dabuk dulu Maruk Kecil Maruk Tua itu kan lewat laut juga. Oh iya, Maruk Kecil Maruk Tua saya teringat tuh. Sekarang lah pakai mobil roda 4 bisa masuk ke sana. Iya. Itu kan sudah luar biasa itu strategi pemerintah. Untuk Senayan, dulu itu kan tambatan perahu itu hanya dari kayu aja.
Sekarang sudah beton semua. Ya pelabuhannya. Pelabuhannya. sebetulnya. Ya karena Senayan itu memang pelabuhan, tidak perlu jalan. Dibikin jalan pun tak dapat karena pulau kecil-kecil kan. Iya. Nah, tapi Pulau Senayannya sudah lebar jalannya, ya. Udah ada mobil sekarang? Belum, Pak? Untuk Kecamatan Sayang belum. Karena memang tidak layak mobil Tidak ada di sana. layak. Karena pulaunya kecil. Berputar-putar, untuk berputar susah karena Ya. pulaunya kecil. Ya, kalau tidak salah Jadi, cuma fokus infrastruktur itu tambatan perahu dan pelabuhan, dan sudah bagus. Nah, dan sudah ada puskesmas pembantu. Hampir setiap pulau sudah ada SD-nya. Tidak kelas jauh lagi ya, SD Indu. walaupun sekolahnya jauh juga kan. Ya, tapi kan sudah. Namanya statusnya tidak kelas jauh karena kelas Iya. jauh ini statusnya kan lebih rendah daripada Iya. sekolah yang resminya ya. Tapi jumlah gurunya sudah PNS semua, ya. Ya. Lebih bagus lah kalau untuk pemerataan tadi. Ya. Jadi Jadi untuk menjaga apa tadi? Yang kedua? ya menjaga martabat ini bagaimana strateginya, program jangka panjangnya nih. Program jangka panjang martabat, kalau kita orang beragama ini tentu standarnya agama. Kan gitu kan? Karena nilai-nilai agama itulah martabat yang standar manusia dan menurut agama masing-masing kan gitu. Agama apapun tetap Oke. dia menjaga martabat itu, baik yang baik-baik. Oh, oke. Untuk Lingga sekarang kan sudah ada pesantrennya sudah banyak, sudah lumayan. Ya. Kemudian alumni pesantren itu sudah ada juga berprestasi ya. Ya. Bahkan sudah ada yang kirim ke Mesir itu tamat pesantren dari Oh iya, betul. Ya. Malah ada yang ke Taiwan. Waktu saya di Basnas itu. ke Taiwan. Ya, ada berapa orang? Ya. 4 atau 5 orang dari Lingga itu dikirim ke Taiwan. Ya. Terus, tak tahu sekarang ceritanya gimana. Itu kan sudah Ya. jauh tuh punya harapan kita. Sudah banyak yang kritis-kritis. Ya. Kita harapkan yang kritis-kritis ini untuk menjaga kampung. Yang tidak kritis itu nanti dia larut. Yang ya. kritis ini berarti dia sudah punya gambar. Seharusnya begini, maka harus lakukan seperti ini gitu. Semakin banyak orang kritis, semakin banyak harapan kita, kampung itu akan lebih baik ke depan itu. Oh, Tapi tidak bolehlah kita samakan jumlah anak-anak Batam, Martin Pinang yang ke sekolah bagus-bagus itu. Oke, Pak Abdul kita rehat sejenak untuk kita lanjutkan pada season berikutnya. Kita saksikan, dengarkan yang satu ini. Pandawa Radio. Kamu sering buffering pas nonton film? Atau internet putus nyambung saat kerja? Saatnya pindah ke Topnet, solusi internet fiber cepat dan stabil. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi. Topnet kini hadir di Tanjung Pinang. Internet cepat, stabil, dan tanpa batas. Cocok banget buat streaming, gaming, video call, dan kerja online tanpa hambatan. Internet rumah nggak harus ribet. Tinggal pakai Topnet, semuanya lancar. Atau kunjungi website kami di www.top.net.id. Nunggu apa lagi? Daftar sekarang juga di 021 5084 7773. Topnet, internet cepat tanpa batas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah, yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din, engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. .9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang.
Para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada, kita lanjutkan pada sesi terakhir di Sudut Mata Kilasan ke-16 pada hari ini. Pak Abdul Haji, ya, ini kan untuk menjaga martabat, menjaga stabilitas pembangunan di Lingga, stabilitas sosial, politik dan segala macam ini, kan kita berharap pada generasi berikutnya. Nah, sekarang menurut Pak Abdul Haji, apa peran generasi muda dan pesan pada generasi muda untuk menjaga semua ini? Baiklah, ya, kita mengharapkan bahwa Lingga sebagai Bunda Tanah Melayu itu betul-betul real, ya, bukan hanya slogan. Ya. Artinya real itu sebagai Bunda, sebagai rujukan itu kita harus menjadi contoh, menjadi tauladan bagi daerah-daerah lain. Ya. Itu artinya generasi muda sekarang ini harus lebih banyak belajar, lebih giat, ya, belajar untuk menyongsong tantangan masa depan, baik sekolah formal maupun sekolah non formalnya, ya. Non formal itu maksud saya sosial budayanya, menggali kisah-kisah sejarah masa lalu supaya kita dapat menjadikan contoh, ya. Bahkan Lingga itu sebenarnya peradaban memang lebih tua, abad ke-11 itu sudah ada kerajaan sebenarnya. Meskipun nama kerajaan atau nama raja tidak diketahui, tapi dalam catatan Marco Polo ada kerajaan di sana. Dalam catatan Marco Polo waktu dia keliling dunia, rupanya dia ke Lingga juga. Oh iya, lewat Lingga, dan dia menyatakan bahwa sudah ada kerajaan, walaupun tidak sebesar yang ya, tapi disebutnya sudah ada bahasanya, ya, sudah ada mata uangnya, sudah ada pasarnya. Ya. Seperti itu. Berarti kan luar biasa abad ya, sudah ada. Bukan berarti abad ke-18 begitu Sultan Mahmud memindahkan kerajaan Riau dari Riau ke Lingga. Bahkan ya. abad ke-18 sudah ada rajanya. Meskipun tidak disebutkan namanya, ya, sudah ada tambang timahnya. Yes. Sudah ada tambang timahnya. Kesultanan sudah ada tuh. Abad ke-14 sudah ada. Sudah ada sebelum kerajaan Riau Lingga ke sana. Ya. Berarti kan kalau digali-gali itu. Bahkan Hang Tuah kan di sana juga kerajaan, ada kerajaan. Cuma bagaimana kita menggali ini, ya, supaya menjadi sejarah, menjadi tempat kita untuk pijak lebih maju. Jadi? Sekarang anak-anak Lingga saya lihat, ya, sejak mahasiswa sekarang ini maupun sudah tamat dari mahasiswa cukup berprestasi di bidangnya masing-masing. Ada yang jadi jaksa, ada yang menjadi seniman, betul-betul jadi seniman sampai ke Eropa segala macamnya. Dan paling banyak seniman tuh di daerah Lingga, Dabuk. Ya. Seniman, bahkan seniman itu bukan seniman biasa lokal, tapi udah saja. Ya. Bahkan sampai ke Eropa main biola segala macamnya itu kan. Sampai ke Malaysia, Singapura, bawa pesawat. Kan berarti ini sudah satu harapan. Di bidang akademisnya sudah luar biasa. Sudah banyak yang muda-muda jadi profesor kan. Jadi guru besar, profesor. Di UGM. Tidak tanggung-tanggung guru besar di UGM. Bahkan sarjana nuklir itu malah. Sarjana nuklir. Bahkan informasi terakhir, ya, sudah ada profesor juga. Belum profesor, tapi sudah ada doktor di ITB, ya. Di ITB perempuan. Dan S3-nya itu nilainya 4 semua. Luar biasa itu. Itu saya yakin tak lama profesor itu. Ya. Belum lagi di Pekanbaru. Jadi secara SDM luar biasa. Luar biasa juga. Jadi artinya sebagai pengawal negeri kita punya harapan lah. Punya harapan. Sepanjang hal ini harus dikawal terus, jangan sampai ada terputus gitu. Gitu. Saya harap bahwa Pemkab Lingga itu memberi beasiswa, bukan beasiswa seperti selama ini. Selama ini dia plotting anggaran untuk beasiswa, siapa saja boleh mendapat itu dengan syarat orang tidak mampu. Sekarang beasiswa saya maksud anak Lingga yang berprestasi, ya kita beri beasiswa, kita yang menentukan jurusannya sesuai kemampuan dia. Umpamanya harus masuk Fakultas Hukum di UI, di UGM. Berapa orang? Gitu kan kuotanya. Harus masuk pertambangan umpamanya. Fakultas ternama. Begitu. Selama ini kan dia menentukan maaf cakap kan bahasa Indonesia berapa banyak umpamanya. Semua dapat beasiswa. Itu tidak efektif untuk membangun Lingga ke depan. Ya. Harus seperti itu.
Ya. Barangkali itu pandangan saya ya. Ya, jadi itu pesannya. Jadi artinya ada beasiswa yang memang khusus tidak mampu, Ya. ada beasiswa yang prestasi dan kebutuhan daerah. Jadi Ya. 3 kategori beasiswa ini perlu diwujudkan dalam APBD-nya. Ya. Ya, itu barangkali pesan terakhir Pak Abdul Haji, masih ada? Barangkali itu Ya, itu saja. Ya. Jadi silakan lanjutkan pantun tadi yang sangat terkenal. Pulau Pandan jauh di tengah. Gunung Daik bercabang 3. Ya, terus Hancur badan di kandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Itu sangat terkenal. Maka pantun kita pada hari ini itu, dan saya akan tambahkan pantunnya. Pulau Pandan jauh di tengah, Gunung Daik bercabang 3. Mari jaga martabat dan marwah, kita bangun Kabupaten Lingga. Ya. Ya. Terima kasih Pak Abdul Haji. Sebenarnya ada satu pantun, Oke. satu pantun lagi, pantun pusaka ini. Ya. Pulau Pandan jauh di tengah, Di balik pulau. di balik pulau si Ansan 2, Pulau Asa 2 itu di Sumatera Barat tuh. Ya, terus Jambi. Jambi ya. Ya. Terus Budi baik dikenang juga, hancurlah badan. hancur badan di kandung tanah. Hancur Sama, badan- isinya sama. isinya sama. Ya. Hancur badan di kandung apa tadi? Hancur badan di kandung tanah. Budi yang baik dikenang juga. Menang juga. Oh, jadi Ini Angsa 2 ini nah, bukan hanya sekedar pantun. Angsa 2 ini adalah tempat kerajaan Jambi pada itu kan. Nah, dia itu sejarahnya, terlepas dari percaya atau tidak, itu kan orang kaya apa? Orang kaya Jambi. Sewaktu dia menikah anaknya, anak itu disuruhnya ke mengikuti sungai itu untuk membuat perkampungan. Nanti kalau ada angsa berpasangan, naik ke darat itu, mupur itu istilahnya membuat sarang lah, oh ya, gitu. tanah itu. Berarti Disitulah berhenti membuat kampung. oh begitu. Ya. Dan itu salah satu adik-beradik orang itu kan itu yang hijrah ke Lingga, Megat Mata Kuning itu. Maka iya ada hubungan itu antara Jambi sama Lingga, itu ada hubungan. Ya. Dan Itik ini rupanya itulah orang tua dari anaknya itu. Ya. Dia gaib, ya. Satu jadi Meriam, ini Meriam kecil, satu jadi Gong. Ya, jadi Ya. itu isyarat alam atau isyarat dari Allah melewat hewan itu. Sama seperti siapa? Rasulullah waktu ingin bangun masjid, Ya. kan dia mempersilakan onta itu jalan, kemudian di mana berhenti onta itu, maka Ya. situlah dia bangun masjid. Ya. Jadi ini supaya bukan syirik, tapi karena memang mengharapkan Allah memberi petunjuk lewat Ya. alam itu tadi, ya, dengan mengharapkan ridha Allah semata. Insya Allah para pendengar sekalian, ya kita hentikan sejenak pada kilasan ke-16 di sudut mata pada hari ini, dan kita akan lanjutkan pada yang akan datang. Terima kasih pada Abdul Haji dan seluruh kru serta para pendengar dan yang berpartisipasi pada hari ini. Demikian dari saya, Mas Tur Tahir, dalam acara Sudut Mata kilasan ke-16. Sampai jumpa di masa yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto sini sih. Alhamdulillah, tidak terasa kebersamaan kita di program Sudut Mata pagi ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita, Dr. Andes Abdul Haji, atas pemikirannya yang begitu mendalam tentang tema setelah kabupaten, Lingga lebih bermartabat. Semoga gagasan dan pengalaman yang beliau bagikan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam memajukan daerah kita tercinta. Kepada Mitra Pandawa, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Tetap ikuti program-program inspiratif kami berikutnya. Dan semoga hari Anda dipenuhi semangat serta kebaikan. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.